Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode keempat The Mahir Show, spesial edisi Ramadan. Seperti biasa, kita itu menghadirkan tamu-tamu yang spektakuler dan inspiratif. Ini dia The Mahir Show untuk Anda. Sebelum kita melanjutkan, perkenalkan nama saya Tamim dan saya akan menjadi host untuk hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Agit nih dari SIM. Mereka itu mantan host dan co-host dan juga koordinator di program The Mahir Show ini loh. Nah, tanpa lama-lama lagi, ini dia Kak Adit dan Kak Yasin dari kelas 12A. Terima kasih Tamim semuanya Sama. kesempatannya. Nah, bagaimana kabar Kak Adit dan Kak Yasin untuk hari ini? Alhamdulillah baik sih, baik-baik nggak sih? Baik aja. 100% sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya juga baik saja nih. Nah, langsung aja nih untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pengalaman Kak Yasin dan Kak Adit di program The Mahir Show ini? Pertanyaannya baru mulai udah ini Yasin, udah ngena banget. Mau Yasin dulu apa Adit dulu nih jawab? Mungkin bisa Yasin. dari Yasin dulu. Yasin boleh. Yasin dulu. Oke, dari Yasin dulu deh. Jadi pertanyaannya tadi tentang pengalaman selama di The Mahir Show. Iya. Oke. Pengalaman Yasin selama ikut bergabung ke program The Mahir Show ini, tentu yang Yasin mau mention atau highlight di sini adalah perjuangan Yasin untuk bisa mencapai atau bergabung ke program The Mahir Show ini. Soalnya di sini Yasin ngerasa sendiri kalau Yasin tuh ngelewatin fase-fase tersulit Yasin selama menjadi host. Dan untuk menjadi host itu nggak mudah. Untuk bisa mencapai di program The Mahir Show pun itu menurut Yasin udah standar yang paling tinggi. Karena di mana The Mahir Show ini kita langsung berbicara kepada orang dan melatih mental diri kita juga. Nah, jadi yang Yasin pengen mention di sini adalah perjuangan Yasin selama Yasin bergabung di The Mahir Show. Kalau Tami mau tahu, perjuangan Yasin tuh Yasin mengalami demam panggung yang sangat-sangat parah. Dan mungkin kalau bisa ditanya ke Pak Ivan mungkin ya, Yasin tuh dulu orang yang sangat-sangat pemalu. Bahkan kesalahan-kesalahan kecil pun yang nggak berdampak atau merugikan orang lain, tapi menurut Yasin tuh sebuah kesalahan yang sangat fatal. Yasin ngelakuin hal yang sangat merugikan orang lain yang padahal itu enggak gitu. Kesalahan kecil doang tapi menurut Yasin sangat fatal. Nah, apalagi berbicara depan tamu ataupun publik gitu. Bahkan kamera pun Yasin nggak sanggup. Dulunya seperti itu. Tapi karena ada tawaran, mau nggak mau Yasin harus mengubah diri Yasin menjadi lebih baik. Dan Yasin ingat program pertama yang Yasin ikutkan itu di program Pertanda dulunya. Dan Yasin ingat waktu dulu itu sama alumni juga dan dia namanya Kareham. Nah itu kalau Tami mau tahu juga pas proses syutingnya nih itu benar-benar di tag berulang-ulang gitu. Jadi ngelatih mental, ngelatih berbicara Yasin juga, nadanya juga kadang-kadang salah gitu. Nah terus apa yang Yasin rasain selama pas udah bisa tercapai masuk ke program The Mahir Show ini, tentu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Karena ya itu tadi, karena Yasin melihat standar The Mahir Show ini adalah program yang sangat tinggi di SIM TV ini. Itu sebuah kebanggaan buat diri Yasin selama Yasin sekolah di Indonesia Mekah ini. Masya Allah. Tapi saya juga yakin nggak kakak doang kok yang merasakan ini. Betul. Orang yang pertama kali yang mencoba di depan kamera, mau di depan panggung, pastinya ya kayak ragu-ragu, terus kayak ketakutan, grogi gitu. Semua orang pasti, tapi nggak semua orang itu ingin terus mencoba. Iya. Dan betul. kakak Masya Allah terus ingin mencoba dan mencapai prestasi yang tertinggi kakak. Betul. Dan mungkin sedikit tambahan ya sebelumnya, banyak orang-orang kalau udah tercapai itu mereka nggak bakalan lagi melatih skill mereka karena seakan-akan udah nih gue udah mencapai di fase ini, ya udah biarkan ini jadi prestasi doang, tidak dikembangkan lebih lanjut. Dan itu kebanyakan juga orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu menurut Yasin itu salah.
walaupun Yasin udah bergabung di The Mahir Show sebelumnya, tetap Yasin akan terus berkembang public speaking Yasin, mengembangkan public speaking Yasin, dan bahasa Inggris Yasin pun juga harus dikembangkan lebih baik lagi. Setuju. Karena skill public speaking itu penting juga ya untuk dunia kerja nanti. Betul. Ya, mungkin dari Adit ya sekarang. Ya, Ada boleh. Gantian. Kita dengarkan. Kalau dari saya sendiri ya, mungkin kita sedikit cerita kilas balik ke zaman pertama kali saya join di SIM TV ini. Adip inget banget waktu itu masih SMP, dan waktu pertama kali Adip join itu ketika rapat OSIS dan ada rekrutmen untuk anggota baru SIM TV. Dan pada saat itu Adip tertarik ya untuk join karena ngelihat kakak-kakak sebelumnya yang keren-keren ya Yasin. Itu jadi tertarik juga, ingin mencoba dan mencari pengalaman baru gitu di SIM TV. Nah, setelah join, kebetulan waktu itu Adip langsung join dan ngebentuk program baru di SIM TV ketika itu namanya Ulpen. Masih ingat gak Yasin Ulpen? Ulpen itu ulasan pendidikan, dan pertama kali join waktu itu masih SMP, Adip langsung diamanahin jadi hostnya. Dan ketika itu Adip kalau dilihat mukanya masih muka-muka bocah ya waktu itu. Jadi kadang ngelihat balik gitu video-video lama kayak aduh lucu banget ini, tapi jadi kenangan juga sih sebenarnya, jadi pengalaman juga. Dan ketika itu masih masa-masanya COVID, mungkin ingat kali ya Yasin atau mungkin Tamim, waktu itu COVID dan kita syutingnya di rumah ya dengan segala keterbatasan kita masih memperjuangkan untuk syuting dan juga stay upload SIM TV. Betul. Nah itu untuk Adip pertama kali join, ceritanya kayak gitu. Tapi kalau untuk pertama kali di The Mahir Show, kalau nggak salah waktu itu kita berdua ya? Atau Adip duluan waktu itu? Kayaknya Adip duluan deh. Kayak Adip duluan ya? Iya, Adip duluan. Lupa, waktu itu pertama kali di invite untuk jadi host di The Mahir Show. Yang Adip ingat, perasaan Adip sih waktu itu. Benar kata Yasin, demam panggung ya. Terus iya. The Mahir Show ini kalau misalnya dilihat tingkat kenervasannya beda gitu ya sama program lain. Kalau program lain kan tinggal langsung ngomong di depan kamera, baca naskah, improve sedikit, oke lah. Tapi di sini karena kita membawa tamu undangan kayak Tamim sekarang kan ya, kita ini role yang tertukar ya sekarang. Kita jadi yang diundang, biasanya yang undang ya Yasin. Biasanya yang undang, sekarang kita yang diundang. Nah itu pertama kali jadi host itu wah gila banget sih. Rasa nervous, demam panggungnya itu kerasa banget. Jadi kadang ada gitu masa dimana kita udah disiapin teks nih ya, teks. Itu pasti bakal berpacu ke situ terus. Karena mau improve waktu itu susah gitu. Mau improve kayak ngerasa gimana gitu. Soalnya yang diajak ngobrol kan orang langsung ya. Jadi kalau misalnya kita salah ngobrol juga kayak aduh takut gak enak nih. Dan itu waktu pertama kali Adip masuk The Mahir Show langsung jadi host, diajak jadi host. Itu sih perasaan yang pertama kali dirasain. Dan mungkin pas kita berdua pertama kali kapan sih shoot bareng di Mahir Show waktu itu? Waktu itu sama Pak Ivan. Ada episodenya sama Pak Ivan. Episode spesial sama Pak Ivan ya waktu itu ya. Itu Spesial. sebenarnya masih kerasa ya groginya, soalnya lawan bicaranya guru kan ya. Yes, semuanya pasti. Semuanya pasti ngerasain kalau misalnya yang diajak lawan bicara guru itu pasti ngerasa ada deg-degduksernya gitu ya. Nah itu pertama kali Adip sama Yasin juga nge-host bareng di The Mahir Show ya kan Zin ya. Nah kalau misalnya dari Adip waktu itu sebenarnya udah oke sih. Udah ada bekal gitu ya dari sebelumnya, dari episode-episode sebelumnya waktu sendiri. Cuman gimana sih perasaannya Yasin waktu itu join bareng Adip buat nge-host Pak Ivan. Kalau dari Yasin gimana kalau dari Yasin nih? Kalau Yasin ya nge-host bareng sama Adip tuh jujur ya, mungkin karena kita berdua sekelas dan kita udah sering ngobrol bareng gitu. Jadi rasa nervousnya tuh walaupun pertama kali berdua tapi kurang gitu. Tapi untuk pertama kali yang Yasin sendiri itu nervous banget. Tapi kalau untuk yang kita berdua tuh kurang karena kita berdua udah sering ngobrol. Jadi seakan-akan Yasin tuh gini, kalau misalnya nge-shoot depan kamera ya atau ada kamera, kan orang-orang penyakitnya tuh demam panggung. Nah, Yasin selalu menerapkan prinsip seperti ini, bahwasannya jangan menganggap kamera tuh ada. Udah kita ngomong kayak biasa aja.
Itu penawar yang bagus banget. Nah, Benar. balik lagi kalau yang sama Adit itu nervous Yasin kurang karena saya nganggap ya udah Yasin bicara aja sama Adit gitu. Seperti biasa ya? Seperti biasa, dan juga bicara seperti biasa juga sama Pak Ivan gitu. Walaupun juga kadang ada tuh selalu by text. Itu kerasa sih. Kayak cara ngomong Yasin tuh by template banget gitu. Kadang ada juga kayak gitu. Cuman ya perlu dikembangkan lagi, itu yang menjadi tugas kita berdua. Benar-benar. Saya setuju dengan pengalaman Kak Yasin dan Kak Arif ini karena suatu hal itu perlu pengalaman juga untuk kita masuk ke diri kita sendiri. Karena pengalaman itu tidak bisa dipungkiri juga termasuk jadi salah satu kayak pondasi gitulah ya Benar, untuk benar. terus kayak pakai rasa gitu. Apa-apa itu pakai rasa. Karena pengalaman juga kayak menambahkan di rasanya itu sendiri. Jadi lebih percaya diri itu langsung lebih natural gitu kan. Yes, setuju. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaan kedua. Oke, siap. Udah langsung Nah, pertanyaan kedua untuk pertanyaan kedua ini kan saya lihat di program SIM TV yang lain seperti Pertanda, terus sama Khazanah Islam itu ada yang bertema-temakan seperti Ramadan. Nah, saya itu sempat cari di channelnya The Mahir Show, nggak ada tuh kayak yang berkaitan dengan bertemakan Ramadan. Nah, ketika itu apakah kakak itu ada berencana gitu untuk mengadakan yang bertemakan Ramadan ini? Mungkin dari Adit dulu ya, Adit Iya, Christian silakan. sekarang. Oke, ini kalau misalnya kita lihat dari The Mahir Show ya, The Mahir Show untuk edisi Ramadan sebenarnya ada, mungkin tapi pembahasan yang diangkat gitu ya berbeda Iya. dengan program yang lain. Kalau program yang lain fokusnya memang di bagian hal-hal yang berbau Ramadan gitu ya Yasin. Cuman kalau untuk The Mahir Show ini karena kita mengundang tamu dan kita ajak bicara gitu ya untuk kita cari motivasinya, untuk kita ambil pelajaran dari cerita yang disampaikan. Itu mungkin kalau sejauh ini yang sangat kental dengan hal-hal yang Ramadan mungkin belum terlalu banyak kayak Yasin. Tapi kalau misalnya ngundang guru-guru ataupun narasumber yang masih membahas seputar Ramadan itu sepertinya pernah. Dan kalau untuk dari Adib sendiri kebetulan karena baru-baru juga ya di The Mahir Show, nggak terlalu lama gitu ya. Jadi ketika pas edisi Ramadan belum pernah ngerasain nih. Kalau misalnya sebelum masuk The Mahir Show di program yang lain itu Adib baru pernah ngerasain edisi Ramadan itu kerasa banget. Soalnya memang kan yang kita bahas waktu itu fokusnya emang di hal-hal yang berbau Ramadan ya. Nah itu kalau dari Adib kayak gitu. Yasin juga pastinya punya kali ya pengalaman di Pertanda langsung ngebahas hal seputar Ramadan, mungkin sharing dikit ya Yasin. Oke, ini pengalaman dari Yasin sendiri tentang konteksnya konten Ramadan ya. Iya. Oke, jadi dulu tuh Yasin sempat jadi host di programnya Pertanda. Nah, Yasin ingat di program Pertanda ini tuh ngebahas tentang fakta menarik yang terjadi di luar negara pas musim Ramadan. Contohnya di negara Turki. Setiap negara itu kan pasti punya budaya-budaya tersendiri ketika musim Ramadan datang. Ya, Dan itu yang dibahas di program Pertanda waktu itu. Nah, dan untuk di The Mahir Show sendiri ya, kalau konteksnya Ramadan tuh Yasin nggak ngelihat sekilas dan Yasin nggak ngerasain pengalamannya sendiri, tapi Yasin pernah menonton sekilas video atau cuplikan dari The Mahir Show tentang konteksnya Ramadan, yaitu yang Yasin lihat adalah narasumbernya itu Bapak Sinsin Rosidin, yang dimana beliau membawakan sebuah materi ataupun tema atau topik pembahasan tentang iftar atau pentingnya puasa di 10 hari terakhir, keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan. Kalau tidak salah, kalau Yasin salah mohon dikoreksi. Komen. Mohon dikoreksinya. Dan menurut Yasin, kalaupun dibilang nggak pernah ada konten yang bertemakan Ramadan, itu kayaknya enggak ya. Pasti ada. Tapi enggak. Kalau di The Mahir Show mungkin pernah sekali 2 kali gitu ada. Tapi enggak yang berterus-terusan karena mencari narasumber juga benar-benar terbatas ya di sini. Struggle banget di sini. Itu mungkin yang dari The Mahir Show dan dari pengalaman Yasin sendiri.
Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan ketiga. Boleh. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini, saya dengar kabar kalau tahun ini itu sayang sekali ya, ini tuh berita sedih. Pesantren kilat itu ditiadakan untuk tahun ini. Ya, nah kami pengen mendengarkan bagaimana pengalaman Kakak Yasin dan Kak Adib di acara pesantren kilat. Oke, pesantren kilat. Jujur kalau ngingetin pesantren kilat nih, Wah, kita flashback. malah flashback ke masa-masa kita dulu ya, Dip ya. Aduh, langsung kebayang sih. Tadi lihat sendiri kan muka kita pas denger Sunlat tuh ditiadakan. Aduh, kita udah Wah, sayang sih. sayang banget. Itu momen-momen yang apa spiritual Seru, kita kebersamaannya kebersamaan. kerasa banget sih. Apalagi iftar tuh. Iftar bareng itu, wah itu momen yang paling ditunggu sih kalau misalnya ada sanatnya. Betul. Kalau dari Yasin dulu kali ya? Yasin ya. Oke, Yasin dulu. Nah, apa tadi pertanyaan Tentang pengalaman Kak Yasin dan Kak Adib di acara pesantren kilat. Seru nih, Yasin banyak cerita nih pasti. Oke. Makan bareng. Ya mungkin itu salah satunya ya. Salah Mungkin satunya, salah satunya benar-benar. itu. Pasti dong. Jadi pengalaman Yasin kan bertahun-tahun nih ngikutin pesantren kilat dari SMP malahan. Wow. Jadi pengalaman yang gak terlupakan itu pasti udah disebutin sama Tamin, itu buka bersama. Nah, yang Yasin mention di sini buka bersama itu bukan mungkin kalau tentang kebersamaan itu di nomor sekian gitu ya. Tapi yang pertama tuh apa? Coba tebak apa? Apa ya? Coba Tamin tebak apa ya nomor pertama? Oke, Apa ya? langsung aja ya. Nggak tahu, nggak tahu. Coba Apa? dulu deh. Main game ketika pas bulan Ramadan. Enggak. Kurang tepatnya nggak sih? Kurang. Apa ya? Mungkin itu iya pas zaman-zamannya SMP ya. Nyerah. Nyerah sih. Kalau ambil makanan temen, Enggak. sulit ini. Coba hampir dikit. Oke, Yasin kasih tahu jawabannya. Jadi pertama yang Yasin ingat ketika Sunlat itu adalah makanannya yang beragam. Aduh, Itu hampir. bener guys. Jadi pengalaman Yasin selama ikut Sunlat bertahun-tahun dari SMP sampai SMA itu masya Allah wali muridnya tuh banyak yang menyumbangkan makanan ke sekolah Insya Mekah. Keren gak Iya, tuh? Keren kan? keren banget Jadi itu. kita tuh bisa makan berbagai menu makanan di lantai 3 sekolah kita. Iya sih sampai kalap gak sih Zin? Iya. Karena waktu ini nambahin dikit kali ya informasi boleh. ini. Apa? Apa namanya waktu ketika Sunlat kita kan sebelum buka bersama ada tadarus dulu ya. Iya, Mas? ada tadarus Nah, dulu. ketika tadarus itu kita kan dibuat kelompok ya Sin, per Iya. kelompok dengan adik-adik kita ngaji bareng, tadarusan. Nah, pas itu Adib ingat banget meja untuk nyiapin makanan itu ada di samping kelompok Adib. Jadi pas ketika panitianya bawa makanannya itu kan ada salfok gitu ya. Ini kan lagi baca Quran, lagi pada bawa makanan, kecium kan ya otomatis. Ke distract ya jujur. Itu langsung ngeliatkan ke makanan. Terus ini sebenarnya nggak boleh ya guys, sebenarnya nggak boleh ya guys. Semuanya Kita nggak sih harus- terdistraksi. Kayaknya semuanya nggak sih. Kamu juga nggak sih, Sin? Jujur aja Pasti deh. distract. Itu ke distract. Nah di situ langsung mikir, wah ini mau ngambil yang ini, mau ngambil yang ini. Udah ngeklaim duluan nih di otak. Udah tahu dia. Udah tahu ngambil yang mana. Ngambil yang mana. Nah cuman sayangnya kan waktunya sangat kayaknya pasti berbagi ya. Jadi Iya. ada yang dapat, ada yang enggak, itu sayang sih sebenarnya. Cuman Iya. bersyukurlah seenggaknya masih kedapatan yang bisa kita nikmati gitu ketika Betul, buka betul. bersama. Mungkin dari Yasin lanjut ada cerita yang bisa di sharing. Bagaimana Kak dengan makanan yang paling enak? Oh, walaupun bukan boleh, sendiri boleh, ya, boleh, boleh. dari orang deh, dari orang. Makan apa yang paling enak? Kita urutin dari nomor 1, nomor 2, Dua, nomor tiga. 3. Masing-masing versi ya? Iya, Oke, siap. Biasa Jadi nih, kita Yasin beda-beda. dulu. Oke, makanan terenak pas Sunlat itu es buah. Wah, Es buah tuh paling Es buah. Entah kenapa ya? Kalau bukan Ramadan, kita makan es buah tuh kayak biasa aja gitu ya kan. Tapi pas Ramadan tuh rasanya berubah, ada bumbu-bumbu yang berubah gitu pas Ramadan. Kayak ikonik ya. Ikonik, iya, ikonik banget. Terus yang kedua tuh risol, atau enggak sambusa. risol. Itu rasanya juga berubah kalau lagi iftar Ramadan.
itu menu Gorengan favorit yang Yasin. wajib ya? Gorengan yang Gorengan. harus ada ketika Harus ada. iftar bersama apalagi bersama. Setuju. Mungkin Ramadan banget, Yasin. iya Ramadan banget itu. Mungkin itu daftar menu makanan favorit Yasin ketika sana. Oke. Kalau dari Adit gimana Adit? Kalau Adit, sebenarnya susah ya. Soalnya kita kan di sini budayanya campur kan. Kadang ada yang bawa makanan Arab lah, kadang ada yang bawa makanan Indo. Kalau dari Adit, minuman sih pertama. Minuman itu pastinya cendol, gula aren, santan. Wah manis. itu nikmatnya luar biasa sih. Ini kalau misalnya di uploadnya atau teman-teman lagi nonton puasa, maaf dulu ya. Ini kita flashback dulu nih waktu flashback. Betul. Yang pertama cendol, terus yang kedua kalau makanan itu biasanya apa ya? Wah kebanyakan sih sampai salfok juga kan, sampai bingung nih mau pilih yang mana. Tapi kalau misalnya harus dipilih satu, aduh bingung juga di sebenarnya. Susah sih, jujur Ini susah. sih kalau Yasin inget dulu tuh kita sering spam bakso. Ingat? Oh iya, benar. Ada tuh wali murid yang setiap hari kayaknya bawanya bakso. Sedekah mulu. bakso ya. Sedekah bakso. Nah itu, oh iya benar. Iya kan? Pas waktu itu bakso itu kan kayak dipisah gitu kan Iya, tempatnya ya. dipisah. Nah terus kadang panitia itu bilangnya kayak yang mau bakso ayo ngantri, itu pasti langsung cepat-cepatan gak sih? Biasanya kalau bagian itu jujur tadi kayak langsung lari duluan ya, langsung paling depan. Nah itu kayaknya bakso sih. Bakso kan. Bakso, Iya. hangat-hangat buka puasa langsung makan bakso bareng sama teman-teman yang lain kan. Minumannya cendol lagi. Minumannya cendol, Nice. wajib ada cendol ya. Cendol enak. Combo yang mantap. Combo yang Combo yang sangat mantap mantap sekali. sekali. Mungkin kalau dari kita itu, Iya. kita mau nanya Tamim nggak sih? Oh, Kita boleh. tanya Tamim nggak sih? Boleh. Kita kan udah Boleh, ya. boleh. Kalau Tamim nggak kalau Tamim? Makanan yang paling suka Iya. apa ya? Yang makarona, keju gitu-gitu, lasagna, gitu-gitu. Oke. Lasagna. Kalau itu makanan. Nah, Oke. kalau minuman apa ya? Ada botol kecil. Itu botol kecil. Itu isinya kayak susu dicampur sama marjan. Oh, susu campur marjan. Itu ada kayak udah ada kayak plum-plumnya lah. Plum mangga itu. Oh. Itu khas minuman khas Indo banget ya. Iya benar-benar. Minuman khas Indo banget tuh, berarti Tamim ini mewarisi mewarisi menu dari Indonesia yang dibawa ke Makkah. Itu semua mata tertuju ke sana gini-gini. Iya Kayak- sih. Curiga satu sama lain gitu. Iya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir ya. Boleh. Terakhir nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini kita pas Ramadan nggak libur. Oke, kita masih lanjut belajar. Nah, motivasi apa Kak Yasin dan Kak Adib yang kakak-kakak ini bisa berikan ke penonton? Waduh, ini berat. Motivasi dari kakak-kakak sama kakak. Pertanyaan terakhir lagi. Pertanyaan terakhir lagi. Pressure-nya sebenarnya ada sih. Pressure-nya ada di sini. Mungkin dari Adib dulu ya. Adib dulu. Oke. Dari Adib dulu ya. Motivasi untuk adik-adik semua. Ini mungkin karena kita agit ya, kelas akhir. Isi. Isi. Ini dari pengalaman langsung nih soalnya. Ya. Buat adik-adik di luar sana, khususnya yang dari SIM ya. Belajar sih. Belajar, jangan malas-malas. Karena belajar itu adalah sebuah privilege ya sih. Gak Iya. semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Apa namanya? Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan kalian untuk belajar ini. Apalagi khususnya untuk adik-adik yang kelas 10 11 ya. Ini kita yang udah kelas 12 apa namanya? Ini lagi masa-masa struggle ya. Masa-masa struggle kita bentar lagi mau, kebetulan minggu depan mau ujian praktek ya. Mohon doanya ya dari Tamim dan juga Mudah-mudahan lulus. kalian semua. Amin. Kita hari ini nih teman-teman, pas banget hari ini kita adalah Las KBM. kelas KBM ya. Las KBM. Kelas kegiatan belajar Dan mengajar. ditutup dengan Bapak Sinsin. Sinsin. Itu gimana tuh kalimatnya, mungkin boleh di-spill kali ya. Jadi ini sedikit tambahan dari kita ya, Oke, boleh. di luar dari konteks pertanyaan. Jadi Pak Sinsin tuh sebelum menutup pembelajaran kita, beliau tuh berpesan bahwasannya mohon maaf kalau selama ini Bapak mengajarnya ada kesalahan dan mohon dimaklumi juga. Dan beliau juga berpesan apa tentang pelajaran fisika di Pelajaran fisika waktu itu
kebetulan terakhir pelajaran fisika ya. Iya. Beliau bilang kayak gini, kalian kalau misalnya memang mau melanjutkan fokus prodi kuliahnya fisika, silahkan, bagus sekali. Tapi kalau misalnya kalian yang enggak pun, tolong jangan lupakan fisika, karena fisika itu bagian dari alam ya, dan kita perlu untuk mengenali alam kita untuk bisa mencintai pencipta kita. Memang itu sekilas seperti kalimat biasa ya, tapi Benar. kalau kita yang agit ngerasanya itu sebuah kalimat perpisahan. Ngena banget sih. Ngena ke kita. Ngena. Mungkin bagi yang Tamim ya, kelas 11 Iya. kan, ngerasa itu sebuah kalimat yang biasa, tapi kalau kita yang mendengarnya secara langsung itu ngerasanya beda, dan itu sebuah, bisa dibilang itu kalimat perpisahan kita. Oh, jadi pengen nangis. jangan. Oke, lanjut Jangan. pertanyaannya tadi. Oke, adik Buddha ya. Pokoknya yang penting jangan lupa belajar ya teman-teman, manfaatkan. Dari Yasin, terakhir nih. Oke, dari Yasin. Harapan Yasin, semoga adik-adik kelas 11, kelas 10 dan kelas bawahnya juga semasa Ramadan manfaatkanlah waktu dengan baik, dan juga jangan ke distract seperti kita. Jangan ke distract. Makanan lewat. Tapi sangat nggak ada kan ya, sangat. Iya, sayangnya gitu. Iya, sih. sangatnya nggak ada. Jadi beban untuk terdistractnya kurang. Ya, Yasin berharapnya kalian tetap memanfaatkan waktu dengan baik selama Ramadan. Walaupun kalian tetap belajar, juga itu harus tetap dimanfaatkan waktunya. Dan karena tadi kita konteksnya public speaking, kita kan sekolah di salah satu SLN luar negeri di Arab Saudi, yaitu Sekolah Insya Mekah. Dan dimana Sekolah Insya Mekah ini menurut opini Yasin ya, menurut pendapat Yasin, sepertinya Sekolah Insya Mekah ini lebih menekankan skill public speaking, yang artinya lebih menekankan soft skill kita. Nah, jadi Yasin menaruh harapan besar kepada adik-adik kelas Yasin yang ada di bawah. Semoga kalian bisa memanfaatkan semua program SIM TV yang ada di sini, seperti Tamim, Rahaf, Isa, ataupun yang Zulfan dan lain-lainnya juga bisa tahu pengalaman gimana berpublic speaking dengan baik dan benar. Dan untuk masalah demam panggung itu bisa diatasi belakangan. Iya. Itu bukan musuh terbesar para public speaker. Musuh terbesar public speaker adalah berani mencoba dan berani melangkah. Itu dulu. Iya. Kalau untuk demam panggungnya itu belakangan, itu bisa ada penawarnya kok. Iya. Itu ada penawarnya. Tapi kalau untuk berani melangkah itu nggak ada penawarnya selain diri kita sendiri, tubuh kita yang bergerak. Itu. Jadi sekali lagi Yasin berharap semoga The Mahir Show kedepannya bisa lebih berkembang lagi, bisa menghadirkan bintang-bintang tamu yang sangat-sangat spektakuler, yang sangat-sangat Keren-keren ya. keren-keren, yang berpengaruh gitu ya, tamu-tamunya yang berpengaruh gitu ya. Untuk Tamim juga, semoga Tamim bisa jadi host tetap di sini. Amin, amin. Kalau kita kan hostnya cuma beberapa kali ya. beberapa kali doang. Kalau Tamim moga aja bisa jadi host yang tetap. Jadi mungkin Tamim bisa diajak ke Jeddah, terus bertemu dengan menteri mungkin. Amin. Oh, amin. Ya itu sih untuk harapan Yasin untuk siswa-siswi di adik kelas 11 10 SMP-nya juga, dan juga harapan Yasin untuk di Mahir Show ini. Sekian. Mungkin boleh terakhir Boleh, silakan. kayak, because this might be our last contribution di SIM TV program. Kita mau barengan gak nih? Boleh. Saya terima kasih dan sampai jumpa. Siapa tahu jadi thumbnail kayaknya, Iya. jadi clickbait. Hmm. Mungkin siap. Tadi bilang apa? Terima kasih, sampai jumpa. Terus baru kita alihkan lagi ke Tamim. Oke. Boleh kali ya, izin dulu ya. Izin. 1, 2, 3. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. Oke, kita sudah nggak sadar sampai udah di penghujung video. Nah, terima kasih kepada Kak Yasi dan Kak Aryo atas kontribusinya sudah Terima kasih ingin juga Tamim. mendatangkan ini narasumber yang agit ini. Agit banget. Nah, saya ingin menambahkan sedikit juga, kalau kita itu ketika di bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Ingat itu teman-teman, bulan yang berkah. Alias kalau kita belajar, artinya kita itu keluar di jalan Allah dan pahalanya sangat naik drastis.
Maka dari itu kita gunakan waktu sebaik mungkin ya teman-teman dan adik-adik, dan kita juga mudah-mudahan bisa lulus ya ke Amin, amin, ke amin, Universitas Impian Kakak. Amin, amin. Amin. Nah, untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.